Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran IPA kelas 9 semester 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang partikel materi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini antara lain adalah bahwa yang pertama, pada materi partikel materi ini kita akan membahas tentang atom, ion, molekul, baik itu molekul unsur maupun molekul senyawa. Mari kita mulai untuk pembahasan yang pertama tentang partikel materi. Partikel materi adalah bagian terkecil dari suatu materi yang memiliki sifat materi itu. Dengan kata lain, partikel materi akan memiliki sifat yang sama dengan materi tersebut. Partikel materi dapat berbentuk atom, ion, atau molekul. Kita bahas untuk bagian yang pertama, yaitu atom dan teori atom. Alam semesta, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia, tersusun dari ratusan ribu sampai jutaan jenis zat atau materi. Bisa berupa zat tunggal maupun zat campuran. Apabila diuraikan, materi-materi ini merupakan kombinasi dari atom-atom. Atom memiliki sifat netral atau tidak bermuatan. Atom yang sejenis akan membentuk suatu unsur. Suatu atom diberi lambang yang sama dengan unsurnya. Contohnya, atom hidrogen diberi lambang H. Dan atom oksigen diberi lambang O. Atom merupakan suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi secara kimia. Dalam bahasa Yunani, atom berarti tidak terbagi. A itu tidak, tomos berarti terbagi. Atom memiliki sifat netral atau tidak bermuatan. Atom tersusun atas elektron, neutron, dan proton. Elektron merupakan partikel bermuatan negatif yang berada di kulit atau di luar inti atom. Sedangkan proton merupakan partikel bermuatan positif yang berada di dalam inti atom. Sedangkan neutron merupakan partikel tidak bermuatan yang berada di inti atom bersama dengan proton. Selanjutnya kita masuk pada susunan atom. Atom tersusun atas inti atom yang berada di tengah, ini tersusun atas neutron yang tidak bermuatan dan proton yang bermuatan positif. Di luar inti atom itu terdapat kulit-kulit atom yang di sini akan diisi oleh elektron, di mana elektron ini adalah bermuatan negatif. Jadi, susunan elektron itu tersusun atas partikel-partikel elektron, di sini bermuatan negatif, disimbolkan dengan huruf E-. Kemudian ada proton bermuatan positif, disimbolkan dengan huruf P+, sedangkan ada neutron yang bermuatan netral, di sini dituliskan dengan simbol huruf N. Selanjutnya kita lihat bahwa suatu atom memiliki nomor atom dan nomor massa. Kemudian bahwa nomor atom merupakan jumlah proton dari sebuah inti atom. Selanjutnya, nomor massa merupakan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Nomor atom merupakan ciri khas suatu unsur. Setiap unsur akan memiliki nomor atom tertentu yang membedakannya dengan unsur lain. Suatu atom akan memiliki lambang. Di sini kita lihat ada X, A, Z. X ini merupakan lambang unsur suatu atom, A di sini merupakan nomor massa, dan Z di sini merupakan nomor atom. Nomor massa atau A di sini merupakan jumlah dari proton dan neutron. Sedangkan nomor massa atau Z di sini merupakan jumlah dari jumlah proton atau juga sama dengan jumlah elektron pada suatu atom yang netral. Untuk selanjutnya, kita lihat contohnya dalam penerapannya pada suatu atom. Atom karbon memiliki nomor massa 12 dan nomor atom 6, maka dapat dituliskan dengan lambang karbon adalah C,
Nomor atomnya 6 dan nomor masanya 12. Di sini A-nya adalah 12, Z-nya adalah 6. Kita masuk pada teori atom. Teori atom yang pertama adalah teori atom Dalton. Perkembangan teori atom pertama dicetuskan oleh John Dalton pada tahun 1803 hingga 1808. John Dalton menyatakan bahwa setiap unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Yang kedua, semua atom dari suatu unsur yang sama adalah identik, namun atom unsur lain berbeda dengan unsur-unsur lainnya. Yang ketiga, atom tidak dapat dibagi, tidak dapat diciptakan, ataupun dimusnahkan melalui reaksi kimia. Yang keempat, senyawa terbentuk dari gabungan atom dari unsur-unsur berbeda dengan perbandingan rasio atom yang spesifik. Model atom Dalton digambarkan sebagai bola pejal atau model bola biliar seperti pada gambar berikut. Jadi gambar di samping ini kita lihat model atom Dalton. Ini berupa bola pejal, bola yang padat berisi ya di dalamnya, ini jadi seperti gambar tersebut. Untuk teori atom selanjutnya adalah teori atom J.J. Thomson. Teori atom J.J. Thomson lahir pada tahun 1897 saat ia melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Dalam eksperimennya, sinar katoda dapat terbelokkan oleh suatu medan magnet ataupun medan listrik. Sinar katoda yang bermuatan listrik dapat terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif, sehingga sinar katoda bermuatan negatif. Nah, partikel-partikel bermuatan negatif inilah mengacu pada penemuan elektron, dan J.J. Thomson berpendapat bahwa atom terdiri dari elektron-elektron bermuatan negatif. Jadi kita lihat di sini bahwa model atom J.J. Thomson digambarkan sebagai bola dengan elektron yang tersebar seperti roti kismis. Kismis-kismis ini adalah elektron-elektron, sedangkan rotinya adalah bola bermuatan positif. Jadi ini adalah bola bermuatan positif. Di sini tersebar itu seperti kismis, ini adalah sebagai elektron. Teori atom selanjutnya adalah teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Rutherford melakukan eksperimen dengan menembakkan partikel alfa, yaitu merupakan partikel bermuatan positif, pada lempeng emas tipis. Dari eksperimen tersebut, dia menemukan bahwa sebagian besar partikel menembus melewati lempengan emas. Kemudian sebagian lainnya mengalami pembelokan dan terpantulkan. Disimpulkan bahwa model atom Rutherford terdiri atas atom yang sebagian besar merupakan ruang kosong yang berbentuk inti padat dan bermuatan positif disebut inti atom, dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Jadi bisa kita lihat pada gambar tersebut bahwa inti atom mengitari elektron mengitari inti atom. Selanjutnya adalah teori atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan gagasan model atom untuk menjelaskan fenomena hamburan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api ataupun pada tegangan listrik tinggi. Model atom Bohr secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda, seperti halnya orbit planet mengelilingi matahari. Model atom Bohr juga dikenal sebagai model tata surya. Dalam model ini, setiap lintasan orbit elektron berada pada tingkat energi yang berbeda, di mana semakin jauh lintasan orbit dari inti, semakin tinggi tingkat energinya. Lintasan orbit elektron itu disebut sebagai kulit elektron. Saat elektron jatuh dari orbit yang lebih luar ke orbit yang lebih dalam, maka sinar yang diradiasikan tergantung pada tingkat energi
dari kedua lintasan orbit tersebut. Mungkin bisa kita lihat di sini bahwa model atomnya seperti model pada tata surya, di mana ada inti yang di tengah, kemudian ada bagian yang mengelilingi inti. Bagian yang di tengah ini sebagai inti atom. Ini ada proton dan neutron, kemudian ada bagian yang mengelilingi inti, ini namanya elektron. Demikian tadi beberapa teori atom yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang ion. Ion merupakan salah satu partikel penyusun materi dan merupakan atom atau gabungan beberapa atom yang mempunyai muatan listrik positif atau negatif. Yang kedua, atom atau kumpulan atom yang memiliki muatan listrik positif disebut sebagai ion positif atau kation. Sedangkan yang bermuatan listrik negatif disebut ion negatif atau anion. Proses pembentukan ion positif terjadi ketika salah satu atau lebih elektron meninggalkan kulit elektron. Sebaliknya, proses pembentukan ion negatif terjadi ketika atom menarik atau mengikat satu atau lebih elektron ke kulit elektron. Ion adalah zat bermuatan yang terbentuk melalui kelebihan atau kekurangan elektron pada atom. Pada kondisi normal, jumlah proton di inti atom yang bermuatan positif adalah sama dengan jumlah elektron di kulit atom yang bermuatan negatif. Karena jumlah muatan keduanya sama, maka atom ini tidak bermuatan atau netral. Kation atau ion positif terbentuk dari hilangnya elektron. Sedangkan anion atau ion negatif terbentuk melalui pengikatan elektron oleh atom. Contoh ion positif adalah ion natrium atau Na+, yang terbentuk ketika atom natrium kehilangan atau melepas satu elektron yang kemudian bermuatan positif plus 1. Contoh ion negatif adalah ion klorin atau Cl- yang terbentuk ketika atom klorin menangkap satu elektron dan kemudian bermuatan negatif 1. Ion positif dan negatif dapat bereaksi membentuk senyawa yang terikat dalam ikatan ion. Contohnya adalah ion Na dan ion Na+ dan Cl- bereaksi membentuk natrium klorida atau NaCl atau yang biasa kita sebut dengan garam dapur. Mungkin bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Pada bagian atas di sini ada atom Na. Atom Na ini ada satu elektron di kulit luarnya. Kemudian elektron ini akan dikeluarkan sehingga akan membentuk ion Na+. Pada atom Cl, dia memiliki elektron sebanyak 7 elektron di kulit terluarnya. Untuk menjadi stabil, dia membutuhkan 8 elektron di kulit terluarnya, sehingga dia akan menerima 1 elektron, sehingga dia akan berubah menjadi ion Cl-. Karena itu maka atom Cl, dia akan menerima 1 elektron, akan berubah menjadi ion Cl-. Ion dapat berupa ion monoatomik yang terdiri dari satu atom saja, seperti ion Na+ dan Cl-, serta ion poliatomik yang terdiri dari banyak atom. Contohnya seperti ion amonium atau ion NH4+. Untuk selanjutnya, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu molekul. Molekul adalah sekumpulan dua atom atau lebih dalam suatu susunan tertentu yang terikat bersama oleh gaya kimia atau ikatan kimia. Suatu molekul terdiri dari dua atau lebih atom yang terikat satu sama lain. Rumus kimia suatu molekul tersebut menunjukkan banyak jenis dan jumlah atom yang menyusun molekul tersebut. Molekul unsur adalah molekul yang terbentuk dari satu jenis atom. Contohnya gas oksigen atau O2, itu tersusun atas atom O dengan atom O. Gas ozon O3, gas hidrogen H dengan H, yaitu gas H2, gas nitrogen atau N2, gas klorin Cl2, gas belerang
S8, gas fosfor P4, dan gas fluorin atau F2. Oksigen atau O2 tersusun atas 2 atom O. Belerang S8 tersusun atas 8 atom S. Fosfor atau P4 tersusun atas 4 atom P. Selanjutnya di sini ada molekul unsur yang lain, ada oksigen, gambarnya di sini kita lihat O dengan O, kemudian nitrogen N dengan N, ini semua sejenis, H dengan H, F dengan F dengan F dengan F membentuk molekul fosfor, kemudian ada S dengan S dengan S, ini sebanyak 8 membentuk molekul belerang. Berikutnya kita bahas tentang molekul senyawa. Jika suatu molekul tersusun atas 2 atau lebih atom dari unsur yang berbeda, maka disebut sebagai molekul senyawa. Contohnya adalah yang pertama air atau H2O. Air adalah senyawa yang tersusun dari 2 atom H dan 1 atom O. Di sini kita lihat hanya ada 2, O-nya ada 1. Kemudian karbon dioksida atau CO2 adalah senyawa yang tersusun dari 1 atom C atau atom karbon dan 2 atom oksigen O2. Di sini jadi oksigennya ada 2. Asam cuka atau CH3COOH adalah senyawa yang tersusun atas 2 atom karbon, di sini C-nya ada 2, 4 atom H, di sini hanya CH, di sini ada 3 ditambah 1 jadi 4. Kemudian 2 atom oksigen, O-nya ada 2. Selain itu ada contoh molekul senyawa yang lain adalah garam dapur atau NaCl. Kita lihat di sini NaCl tersusun atas 1 atom Na dan 1 atom Cl. Jadi tersusun atas natrium dan klorin atau Cl. Ya. Contoh gambar molekul senyawa mungkin bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah molekul senyawa air atau H2O. Di sini molekul senyawa karbon dioksida atau CO2 dan di sini adalah molekul senyawa CH4. Ya, demikian tadi pembahasan kita pada materi partikel kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.